Hari ini kita pengen simply bahas satu pertanyaan, Saudara, yaitu apa maksudnya Yesus naik ke surga menjadi raja atas segala ciptaan? Bukankah Allah Yahweh itu sudah menjadi raja sejak dulu, sejak awal? Dan bukankah Yesus dalam pengertian kita itu adalah Allah yang sama? Kalau misalnya kayak gini gimana jadinya? Apakah berarti sebelum Yesus naik menjadi raja sebenarnya Allah Yahweh sebelumnya nggak pernah bertahta atau gimana gitu ya? Itu yang kita akan coba bahas ya. Tapi basically kita hari ini akan bahas, pertama kita mesti establish dulu bahwa kenaikan itu memang bicara mengenai Yesus menjadi raja. Itu yang pasti yang pertama. Dan yang kedua baru kita akan bahas apa maksudnya Yesus menjadi raja dan apa berarti Yahweh tidak menjadi raja, maksudnya gimana. Dan yang ketiga kita akan bahas tarik sedikit implikasinya buat kita ya. Jadi 3 hal itu yang kita akan coba bahas. Saya akan pakai slide, tapi slide-nya ini cuma buat ayat-ayat Alkitab, sorry. Jadi nanti kalau misalnya sudah saatnya saya baru akan share ya. Oke, kita berdoa sekali lagi ya. Bapak di surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan boleh berikan. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin setiap dari kami. Tuhan cukup pimpin PA-PA di gereja-gereja cabang yang lain, di tempat-tempat yang lain, di mana umat Tuhan boleh berkumpul pada hari ini. Kami boleh kembali mengingat apa artinya untuk Tuhan naik menjadi raja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke saudara, yang pertama kita beresin dulu bahwa ascension itu bukan kenaikan ya sebenarnya, tapi pengangkatan saudara. Ini mengulang sedikit dari khotbah saya tahun lalu mengenai ascension, tapi ini simply perlu ya, karena kita nggak bisa expect semua orang yang hadir di dalam acara ini itu adalah orang-orang dari Geri Kelapa Gading gitu ya. Dan sekali lagi kalau kita melihat ke dalam Alkitab, saudara, kita menemukan bahwa peristiwa ascension itu bukan masalah perubahan posisi, tapi adalah perubahan relasi. Kita selalu melihatnya itu ya, karena kita ini adalah orang-orang yang sudah sangat terlatih untuk membaca segala sesuatu sebagai transkrip rekaman CCTV gitu. Jadi kita mengira Lukas itu waktu dia mengatakan Yesus naik ke surga, lalu dia ditutup awan-awan dan sebagainya, kita mengira bahwa ini ya kita mengertinya sebagai semacam kayak transkrip rekaman CCTV. Ini yang terjadi secara penampakannya dan itu terjadi secara perubahan lokasi jadinya. Lukas sedang mau mengkomunikasikan perubahan lokasi Yesus dari sekarang di sini naik ke atas sana dan seterusnya. Tapi sekali lagi saudara-saudara ya, kita udah lihat ini kalau kita baca istilah-istilah dalam perjanjian baru dan perjanjian lama dalam kacamata modern, ya kita bisa salah mengerti makna sebenarnya. Waktu kita mau mengerti benar-benar artinya apa, kita perlu kembali kepada bagaimana orang-orang zaman itu akan membaca dan mengerti istilah-istilah ini. So, misalnya ada 3 istilah yang kita bisa bahas di sini kan ya. Yang pertama itu adalah istilah terangkat ke surga dan ditutupi oleh awan-awan. Bagi seorang Yahudi di abad pertama, mereka kalau membaca hal ini, mereka kan membacanya sangat lain dari kita. Saudara mesti mengingat bahwa sepanjang Alkitab ya, awan itu bukan dimengerti oleh orang Yahudi sebagai uap air yang melayang-layang. Awan itu selalu dimengerti sebagai tanda ya, lambang, simbol daripada kehadiran Tuhan dan kemuliaan Tuhan. So kita bisa lihat, kita bisa ingat misalnya Abraham, waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia bertemu dengan suluh dan obor yang menyala dan berasap, asap saudara, awan gitu kan ya. Saudara juga bisa ingat waktu Musa itu ada tiang api dan juga tiang awan yang melambangkan kehadiran Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kita bisa lompat ke perjanjian baru juga, saudara. Misalnya kita coba kalau lihat Lukas pasal 9 ya. Kalau kita lihat Lukas pasal 9, kita akan menemukan satu hal yang menarik kan ya. Lukas pasal 9 itu bicara mengenai awan. Ini bagian transfigurasi kalau saudara lihat ke PowerPoint ya. Dan saudara lihat apa yang terjadi waktu transfigurasi, ada urusan mengenai awan, saudara. Dan saudara sekali lagi perhatikan awan itu di situ fungsinya apa? Bukan uap air yang akan membawa hujan, saudara, bukan itu. Tapi awan sekali lagi sebagai tempat Allah hadir dan tempat Allah menghadirkan kemuliaannya sekali lagi ya. Oke. Dan kita misalnya bisa balik lagi ke perjanjian lama, kita melihat ke Daniel, misalnya Daniel pasal 7, dan kalau saudara lihat di situ apa yang terjadi, ini ada hal yang menarik. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan gitu ya, dari langit seorang seperti anak manusia. Oke, saudara, anak manusia dan awan-awan gitu ya. Sekali lagi, saudara langsung ting 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 gitu kan ya. Nyambung dengan gambaran Lukas dalam pasal pertama itu. Lalu saudara lihat apa yang terjadi di ayat berikutnya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja
maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. So, saudara bisa lihat jelas banget ya. Bagi orang Yahudi, saudara, waktu mereka membaca kalimat Lukas mengenai Yesus diangkat ke awan-awan, inilah yang ada dalam bayangan mereka. Mereka nggak mikirin soal perubahan lokasi, bukan terutama itu. Of course pasti ada perubahan lokasi, tapi itu bukan yang terutama. Itu simply simbol, lambang dari satu perubahan yang lebih dalam, yaitu perubahan relasi. Ketika sang anak manusia di Daniel 7 itu naik ke awan-awan, datang dalam awan-awan, dan apa yang terjadi di ayat berikutnya? Dia diberikan kuasa atas segala sesuatu. Dan itulah yang Lukas sedang mau keluarkan di sini. Ketika Yesus naik ke surga, itu bukan bicara simply perubahan Yesus naik vertikal lepas landas, saudara. Tapi itu sedang bicara mengenai pengangkatan Yesus sebagai Raja atas alam semesta. Sekali lagi bukan perubahan lokasi saja, tapi perubahan relasi terhadap seluruh alam semesta, ya. Yang kedua, saudara, kita juga bisa melihat bukti daripada kenaikan itu sebagai pengangkatan, sebagai enthronement, itu karena bahasa ini bukan cuma akan dibaca oleh orang-orang Yahudi, tapi kalau saudara adalah orang-orang Romawi di abad pertama, saudara juga akan menangkap satu makna yang jelas sekali. Saudara akan menangkap misalnya bahasa mengenai terangkat ke surga. Itu sebagai bahasa yang sangat-sangat familiar di kuping saudara, kalau saudara adalah seorang Romawi di abad pertama. Yaitu kalau saudara tahu kebiasaan dalam tradisi kult atau penyembahan kaisar-kaisar Romawi, saudara. Misalnya Julius Caesar. Julius Caesar itu, by the way, trivia sedikit, saudara mesti tahu dia nggak pernah jadi kaisar, actually. Dia mati sebelum itu bisa terjadi, kan ya. Tapi lalu dalam pemakaman Julius Caesar, gitu, saudara, ada orang yang punya ide bagus untuk melepaskan elang, terbang. Dan orang lalu ada yang mengatakan, oh itulah jiwanya Julius Caesar terangkat ke surga, saudara. Terangkat ke surga. Jadi anaknya Julius Caesar, Octavianus, yang belakangan disebut dengan gelar Augustus, itu lalu bisa menamakan dirinya sebagai anak Allah, Son of God, yang adalah tentunya satu titel yang sangat berguna kalau saudara pengen memastikan ketaatan dari suatu kaisaran yang areanya sangat besar. Tapi sekali lagi saudara, poin yang saya mau tekankan di sini saudara adalah sekali lagi kalau saudara melihat kata-kata Lukas dengan memakai kacamata atau pendekatan atau cara berpikir audiensnya Lukas, ya, yaitu baik itu orang Yahudi ataupun orang Romawi di abad pertama, maka saudara akan melihat sekali lagi bahwa istilah-istilah ini tidak pernah mengungkapkan gambaran modern lepas landas vertikal. Mereka bukanlah bahasa yang menyatakan perpindahan lokasi, mereka selalu adalah bahasa perpindahan relasi, saudara, perubahan relasi. Lukas sedang menyatakan di sini kepada audiens Romawinya bahwa mimpi para kaisar Roma itu telah menemukan realitanya di dalam diri Yesus Kristus, anak Allah yang sejati, dan dialah yang sungguh terangkat ke surga, dan dengan demikian dia memerintah sebagai raja. Saudara consider juga satu hal yang terakhir, ya, yaitu bahwa sebelum Yesus terangkat ke surga, dia menugaskan para murid menjadi saksi-saksinya. Dan hari ini sekali lagi dalam kacamata kekristenan modern, kita membaca kata saksi itu mungkin sedikit beda, saudara. Kita membaca itu sebagai maksudnya, oh saksi itu berarti saya mengabarkan Injil. Itu tentunya benar, saudara, ya. Tapi ada satu lapisan makna yang kita mungkin nggak nangkep. Yaitu bahwa dalam dunia abad pertama, pengiriman saksi-saksi itu adalah sesuatu yang sangat spesifik. Itu sesuatu yang dilakukan ketika ada seorang raja atau seorang kaisar yang baru naik tahta, yang lalu akan mengirimkan utusan-utusan, para heralds, para saksi, para pengabar berita baik, untuk pergi mengunjungi seluruh daerah kekuasaan kaisar tersebut dengan berita bahwa mereka telah mempunyai raja yang baru. Which is, kalau saudara lihat, itulah kitab Kisah Para Rasul. Tuhan Yesus menugaskan mereka untuk menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi, gitu kan ya. Dan yang kita lihat itu menjadi daftar isi daripada kitab Kisah Para Rasul. Pertama, mereka mulai di Yerusalem, lalu sampai ketika Stefanus dibunuh, muncul penganiayaan besar pertama, menyebabkan mereka lalu terpencar ke seluruh Yudea. Dari Yerusalem ke Yudea. Lalu kita melihat ada cerita kisah mengenai Filipus yang membawa Injil ke Samaria. Dan lalu habis itu kita tahu kitab ini tentunya ditutup dengan sampainya Paulus ke Roma. Dan dikatakan dia mengabarkan Injil Yesus secara terbuka dan tanpa halangan di sana. Roma, saudara, jantung hati dan markas besar dari Kekaisaran Romawi, markas besar dari anak Allah palsu itu, telah diklaim sebagai teritori daripada kerajaan Yesus.
Roma bukan ujung bumi, memang benar ya. Tapi Lukas tahu, seperti sering dikatakan, semua jalan menuju ke Roma, maka semua jalan juga bermula di Roma. Jika Injil sudah berhasil menyentuh Roma, saudara, jika Injil sudah berhasil dikabarkan ke Roma tanpa halangan, maka itu berarti Injil juga pasti akan sampai ke ujung bumi. Ini targetnya dari awal. Itu sebabnya inilah ending daripada kitab Kisah Para Rasul. Itu klimaks yang perfect buat Lukas untuk menutup kisahnya. Tapi sekali lagi, saudara, poin kita ngomongin semua ini, itu simple. Ketika saudara membaca Kisah Para Rasul, ketika saudara membaca kisah naiknya Tuhan Yesus lewat kacamata orang-orang zaman itu, maka saudara akan menemukan kisah ini sebagai kisah dimulainya kerajaan yang baru, kerajaan Allah. Dan ini adalah cerita yang berbicara mengenai dipertahtakannya naiknya Yesus kepada tahta alam semesta. So itu hal yang pertama yang kita perlu bereskan secara, ya nggak terlalu singkat, tapi lumayan lah ya. Intinya, memang kenaikan itu bicara mengenai enthronement of Yesus sebagai Raja atas segala sesuatu. Nah, sekarang kita baru masuk ke dalam poin kita pada hari ini. Yaitu sekarang muncul problem. Bukankah Allah sudah jadi Raja sejak dulu? Kenapa sekarang Yesus harus ikut jadi Raja? Bukankah Yesus dan Allah Yahweh, Allah Bapa gitu ya, adalah satu Allah Tritunggal yang sama, yang Esa gitu maksudnya. Bukankah ini, kalau misalnya kita teruskan, bukankah kalau gitu berarti ketika Yesus naik menjadi Raja, berarti sebelumnya Allah Yahweh itu tidak menjadi Raja? Maksudnya bagaimana? So itu yang kita pengen bahas. Nah, saudara, itu berarti kisah kenaikan sepertinya, itu bukan terutama mengenai Allah yang telah menjadi Raja saja, bukan sekadar mengenai itu. Karena kita tahu dia sudah menjadi Raja selama ini. Pertanyaan sekali lagi adalah kenapa Yesus harus menjadi Raja? Kenapa Yesus harus naik ke sebelah kanan Allah Bapa dan menerima kuasa dan otoritas di atas segala sesuatu? Apa yang sebenarnya sedang mau dikomunikasikan di sini? Dan ini yang saya pengen bicarakan hari ini, saudara. Dan saya akan kasih langsung jawabannya ya, saudara, buat kita langsung lihat gitu ya. Yaitu saya mau tanya saudara gitu ya, apa kira-kira bedanya antara kuasa Allah dengan kuasa Yesus? Apa perbedaannya antara kerajaan yang apa bedanya antara Raja Yahweh dengan Raja Yesus, saudara? Basically, mereka sama-sama Allah. Kita tidak menyangkal itu pasti. Tapi ada satu keunikan dalam diri Yesus kan ya, yang saudara dan saya tahu, yaitu apa, saudara? Yaitu bahwa Yesus itu bukan cuma 100% Allah, dia juga adalah 100% manusia. Jadi kenapa Yesus harus naik tahta, saudara? Apa bedanya dengan sebelumnya di mana Yahweh sudah menjadi Raja anyway? Well, bedanya ini ternyata. Bedanya adalah yang menjadi penekanan di sini, yang menjadi keunikan daripada pengangkatan Yesus sebagai Raja, yang menjadi keunikan dalam ascension, itu adalah bahwa yang naik itu seorang manusia. Yang menjadi Raja itu seorang manusia. Bahwa yang penting, yang perlu, yang harus ada, yang unik dari naiknya Yesus menjadi Raja adalah faktor manusia ini. Saudara, atau dengan kata lain kalau kita mau bilang gitu ya, kalau saya boleh bahasakan seperti ini, Allah itu tidak merasa cukup kalau hanya Allah yang bertahta, kalau hanya dewa yang bertahta, kalau hanya ilahi yang bertahta di atas segala ciptaan. Allah menginginkan supaya ada manusia yang memiliki otoritas dan kuasa di atas semua ciptaan. Kenapa ya? Saya rasa kalau saudara sudah cukup lama menjadi orang Kristen, saudara akan mengenali kalimat tadi yang kita sempat ngomong, saudara. Allah menghendaki ada manusia yang menerima kuasa dan otoritas di atas semua ciptaan. Kalau saudara mengenali ini kan, ini kalimat yang bukan baru, saudara sudah pasti pernah mendengar hal ini. Dan di mana ini terjadi? Di mana saudara membaca di Alkitab, di kitab Kejadian, di kitab Kejadian 1 dan 2 kan ya. Itu ternyata sudah dari awal, saudara. Jadi kisah ascension yang ada pada Lukas, yang ada pada Kisah Para Rasul, maksudnya, itu bukanlah kisah di mana ada deklarasi semata-mata bahwa Allah telah menjadi Raja. Bukan itu yang jadi penekanan ternyata. Karena Allah memang selalu sudah bertahta dari dulu.
makna ascension, signifikansi daripada ascension maka yaitu mengabarkan satu event di mana justru seorang manusia, seorang anak manusia itu telah menjadi raja atas alam semesta. Dan of course, anak manusia tersebut adalah seorang anak Allah. Dia seorang Allah juga. Dia seorang Allah yang berinkarnasi di manusia. Tapi sekali lagi saudara mengerti di sini, fokusnya di sini adalah unsur kemanusiaan ini. Signifikansinya saudara adalah bahwa akhirnya, basically, apa yang terjadi pada ascension adalah akhirnya untuk pertama kalinya sejak kejatuhan manusia, Allah telah berhasil menjalankan rencananya, rencana awalnya, saudara, untuk memberikan kepada manusia kuasa, otoritas di atas segala ciptaan. So, masuk akal makanya, saudara, bagi Lukas untuk menaruh kisah Ascension sebagai hal yang pertama dalam kitab Kisah Para Rasul. Karena ini pelatuknya, saudara, ini bubuk mesiunya, ini peledaknya, ini yang meluncurkan kisah para rasul, bukan kisah penyalipan, bukan kisah kebangkitan, saudara, dan juga bukan kisah turunnya Roh Kudus, bukan itu yang pertama-tama, bukan itu yang adalah pencetus dari semua yang terjadi di kisah para rasul, melainkan justru dimulai dengan ascension, karena inilah, saudara, momen di mana kerajaan Tuhan itu diluncurkan. Dan apa itu kerajaan Tuhan? Apa artinya kerajaan Tuhan? Ini poin besarnya. Kerajaan yang anehnya memiliki seorang manusia di tengahnya, memiliki seorang manusia yang ada di sebelah kanan Allah Bapa di dalam kerajaan tersebut, yang namanya adalah kerajaan Allah. Seorang manusia, saudara. Sekali lagi, saudara ingat titel tadi di Daniel 7 yang Tuhan Yesus sudah ambil sebagai titel bagi dirinya, anak manusia. Saudara, kita sering bingung kali ya, kenapa Tuhan Yesus menyebut dirinya anak manusia? Bukankah dia harusnya menyebut dirinya sebagai anak Allah? Itu yang lebih penting dong dan sebagainya. Well, sekarang saudara dapat jawabannya. Karena ternyata tujuan dari semua proyek keselamatan itu, saudara, itu adalah ini, untuk kembali menaruh manusia sebagai poin di mana segala kuasa dan otoritas di bumi ini itu diberikan kepadanya. Desain awalnya memang dari dulu seperti itu, dan sekarang akhirnya pada Ascension, hal itu terjadi. So, coba kita pikirkan mengenai implikasinya ini gitu ya. Itu berarti, saudara, Ascension memberitahu kepada kita bahwa rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang grand itu selalu melibatkan manusia di tengahnya. Bahwa dari awal, saudara, cara Allah hendak bertahta di atas alam semesta, itu selalu berarti dia ingin bertahta dan berdaulat melalui human beings, melalui manusia. Manusia itu selalu dari awal adalah aspek yang sangat krusial, faktor yang sangat krusial dalam proyek kerajaan Allah. Bahwa berarti, misalnya salah satu implikasi lagi, bahwa proyek keselamatan, proyek rescue, basically, rescue manusia yang jatuh dalam dosa, itu sekali lagi bukan terutama mengenai keselamatan jiwa saudara dan saya, bukan itu terutama, saudara. Memang itu termasuk, tapi bukan itu yang terutama. Bahwa proyek keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, yang menyelamatkan kita, itu terutama akhirnya tujuannya bukanlah keselamatan kita toh, saudara. Manusia diselamatkan untuk sesuatu yang lain. Untuk apa? Untuk ini, untuk dipulihkan posisinya, untuk dikembalikan ke dalam posisi yang semestinya. Saudara coba baca ayat-ayat Alkitab, saudara, dan saudara akan menemukan sesuatu yang mungkin baru sekarang, yang segar, yang melompat kepada saudara yang sebelumnya saudara nggak sadar. Satu penekanan yang lain yang kita biasanya mungkin nggak terbiasa. Misalnya, saudara, ya, saudara bisa baca ini. Ini dari Wahyu, saudara, dan kalau saudara coba melihat Wahyu 5 ayat 9 sampai 10 ya, kita coba lihat, ya kalau saudara di situ kan ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. So ini proyek keselamatan, saudara. Ini proyek rescue Tuhan bagi manusia. Tapi sekarang saudara perhatikan setelahnya, untuk apa proyek ini? Ayat 10, saudara, dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Apa itu tujuannya Allah itu melakukan satu rescue besar-besaran ini, saudara? Bukan untuk membuat kita itu naik ke surga, of course. Bukan itu tujuannya. Tapi adalah untuk merestorasi posisi manusia sehingga mereka bisa bertahta di atas alam semesta sebagaimana mestinya, sebagaimana harusnya, sebagaimana desain awalnya. Saudara,
proyeknya itu selalu adalah untuk ini. Dan kalau kita hari ini refleksi sedikit, saudara, kalau kita hari ini mikirin mengenai kerajaan Allah, kita simply nggak mikirin kerajaan Allah seperti ini. Kita nggak memikirkan kerajaan Allah itu sebagai sesuatu di mana manusia itu jadi faktor yang sangat-sangat sentral. Buat kita yang namanya kerajaan Allah, berarti faktor sangat-sangat sentralnya itu adalah diri Allah. Dan itu nggak salah sih. Tapi kita lupa dengan aspek manusianya ini, saudara. Gini lah, saya kasih contoh yang gampang gitu ya. Kalau kita hari ini sedang mikirin mengenai kerajaan Allah, bahwa Allah bertahta, bahwa Yesus bertahta gitu. Kita somehow cenderung mikirnya adalah kalau Yesus bertahta itu berarti Yesus yang akan bertindakannya, dia yang akan beraksi gitu. Gini, kalau kita hari ini bingung kan ya dengan realita kerajaan Allah. Katanya kerajaan Allah sudah diluncurkan gitu kan. Yesus itu sudah raja. Tapi kita masih struggle dengan realita yang hari ini masih kacau, yang masih sangat amburadul, yang masih penuh dengan kejahatan, yang masih penuh dengan penderitaan, yang masih penuh dengan sakit penyakit dan virus-virus dan pandemi dan segala macam. Lalu kita mulai bertanya dalam saat-saat seperti ini, kita bertanya, di mana Allah jikalau kerajaannya sudah benar-benar sungguh tiga di atas dunia ini? Nah, saudara jangan jawab pertanyaan itu. Saya pengen ajak kita untuk mengevaluasi pemikiran di balik pertanyaan tersebut, saudara. Kalau kita bertanya di mana Allah, bukankah ini kerajaannya, di mana dia, di mana tindakannya, gitu saudara. Berarti kita sedang punya pemikiran di balik itu. Kita merasa kalau dia itu raja atas semua ini, maka dia itu yang akan menjadi instrumen terutama dari kerajaan ini. Kalau dia itu raja, maka dia yang akan terbang dan datang ke tengah-tengah pertempuran negara-negara dan menyetop pertempuran. Itu baru namanya dia raja, itu kerajaan Tuhan gitu kan ya. Itu satu-satunya alasan kenapa kita bertanya di mana Tuhan, katanya dia sudah bertahta, kalau dunia masih kacau. Tapi sekali lagi kalau saudara lihat dari tadi apa yang kita sudah kasih lihat, saudara, cara Allah hendak bertahta dan berdaulat di atas dunia ini, itu selalu mau melalui manusia. Dengan kata lain, saudara, ya, kalau misalnya demikian gitu, kita bisa lihat jelas, kita harusnya bukan bertanya di mana Tuhan, ketika kita menemukan di dunia ini masih ada banyak kekacauan, kita harusnya mulai bertanya di mana kita, di mana kita, karena sekali lagi pengertiannya benar adalah kerajaan Tuhan di atas bumi ini itu selalu dari awal rencananya adalah untuk dilakukan melalui manusia. Saudara, coba lihat event proyek keselamatan itu sendiri. Proyek keselamatan itu di-establish lewat karya siapa, saudara? Karya Allah, of course, itu jelas. Tapi juga karya seorang manusia, kan? Yesus Kristus. Itu jelas. Yesus dari Nazaret, yang adalah Allah. Kita tahu itu. Tapi sekali lagi, tolong saudara fokus ke dalam bagaimana hal ini sedang mau menekankan kemanusiaannya sebenarnya. Sebagai sesuatu yang sama-sama kritis, sama-sama pentingnya dalam proyek rescue ini. Tuhan nggak berkarya lewat Yesus orang Nazaret dalam kemanusiaan daripada Yesus orang Nazaret karena dia terpaksa atau something, bukan saudara. Tapi karena memang itu polanya dari dulu, karena polanya memang adalah dia ingin bekerja lewat manusia. Maka waktu dia menjalankan proyek keselamatannya, manusia nggak bisa melakukannya kan. Kita terbatas, kita sudah jatuh dalam dosa. Jadi dia mengirim dirinya sendiri, dia menjelma menjadi manusia. Tapi saudara perhatikan, dia menjelma menjadi manusia, saudara. Dia tetap insist bekerja lewat seorang manusia. So Allah bekerja lewat manusia, Yesus Kristus, dalam mendatangkan keselamatan. Proyek keselamatan ini itu bukan tanpa manusia. Dan lalu sekarang setelah Yesus menjadi raja, yang saudara lihat adalah dia juga mau bekerja melalui kita. Manusia yang sudah diperbarui, manusia yang sudah direscue, gereja. Plannya memang dari dulu seperti ini, polanya selalu dari dulu seperti ini. Saya nggak tahu kenapa kita buta terhadap ini, saudara. Mungkin karena ada faktor budaya salah satunya, saudara. Misalnya kita orang timur, kita warnanya very hierarchical kan ya. Tapi hierarchical di sini bukan maksudnya menghasilkan orang-orang yang nurut, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah terlalu hierarkis dalam arti menghasilkan pola berpikir yang selalu berfokus tuh kepada pemimpin dalam hal urusan positif ataupun negatif. Kalau ada keberhasilan, pemimpinnya diululukan gitu kan. Dan kalau ada kegagalan, pemimpinnya juga dihina-hina. Kalau saudara lihat grup WA zaman sekarang, sangat mudah saudara untuk menemukan misalnya ada sesuatu yang terjadi yang kacau, lalu langsung komentar daripada para netizen adalah mengatakan, ya inilah kalau misalnya nggak ada pemimpin yang kuat.
Saudara lihat itu kan ya, itu something yang sangat muncul dalam warna kita berbudaya pada hari ini, yang mungkin jadi faktor kenapa kita agak terbutakan terhadap cara kerja Tuhan di atas dunia ini, yang fokusnya nggak pernah cuma di posisi yang paling atas, tapi lewat manusia ini, yang selalu ada lewat manusia, yang selalu melibatkan manusia. Tapi selain faktor budaya, saudara, juga mungkin ada faktor teologisnya, yaitu warna teologi reform. Ini kita lagi self-kritik sekarang ke dalam gerakan reform, saudara ya. Yang kadang-kadang, saudara, itu sangat top down gitu, sangat top down banget. Kita hari ini kalau kita ngomong tanya saudara ya, apa yang ditekankan banget dalam teologi reform? Banyak orang dengan salah akan menjawab kedaulatan Allah. Yaitu saudara top down kan ya, very hierarchical. Padahal sekali lagi saudara mesti tahu teologi reform yang sejati nggak seperti itu, saudara. Karena Calvin sendiri itu kalau saudara tahu sejarahnya, dia itu sebenarnya dikenal tuh justru sebagai teolog of the Holy Spirit, saudara. Kalau saudara baca Institutes of Christian Religion, bagian yang terbesar, bab yang terpanjang dalam Institutes of Christian Religion itu bukan mengenai Allah ataupun kedaulatannya, tapi mengenai doa. Doa, saudara. Doa, sesuatu yang sangat-sangat grassroots, sesuatu yang sangat-sangat dari bottom up, kalau kita mau bilang sebenarnya, iya kan ya. So, saya bukan lagi menyerang teologi reform yang sejati, saudara. Saya lagi mau mencoba mengkritik warna kita hari ini sebagai gerakan reform yang mungkin sudah sebenarnya agak menyeleweng. Kita sangat menekankan ya, sangat over fokus terhadap aspek yang dari atas ke bawah itu, yang top down itu, kedaulatan Allah, sehingga akhirnya kita itu kehilangan aspek yang manusia ini, kehilangan aspek yang di bawah ini. Saya bukan, sekali lagi, sorry jangan salah tangkap saya bukan sedang mengatakan kita perlu menolak doktrin kedaulatan Allah, bukan saudara, of course bukan. Saya sedang mengatakan kita perlu menolak doktrin kedaulatan Allah yang tidak menyisakan ruang untuk keterlibatan manusia. Itu yang perlu ditolak, saudara, karena Alkitab tidak seperti itu. Sekali lagi kita sudah lihat bahwa cara Allah berdaulat menjalankan kedaulatannya, the way God reigns di atas dunia ini, itu somehow selalu melibatkan manusia. Dari awal, itulah desain awalnya. Kita, kalau saudara masih ingat dulu di PA saya, waktu kita bahas Yunus sampai entah berapa bulan itu, saudara. Atau saudara mungkin dengerin di podcast, saya nggak tahu. Lalu kita kasih lihat Yunus itu betapa hancurnya gitu kan ya. Aduh, benar-benar deh, hancur banget. Dan salah satu kesimpulan yang kita waktu itu kita tarik adalah dalam cerita Yunus, kayaknya ya, lebih gampang Tuhan itu suruh ikan besar yang pergi penginjilan ke Niniwe daripada dia suruh Yunus. Saking berdebahnya itu si Yunus itu. Ini nabi super begundal gitu, susah sekali untuk ajak dia itu pelayanan. Lebih gampang suruh ikan besar beneran. Tapi kenapa ya? Kenapa selalu Tuhan tetap mau pakai Yunus, balik-balik lagi ke Yunus, saudara? Kenapa? Karena dia manusia. Karena itu cara kerja Tuhan, saudara. Indian kita pernah menarik kesimpulan bahwa inilah kitab yang menceritakan, membuka kepada kita mengenai isi hati Allah yang somehow selalu, saudara, ketika dia bekerja, ketika dia mendatangkan daulatnya atas dunia ini, selalu kepengen melibatkan manusia. Meskipun manusia-manusianya itu selalu end up pada akhirnya mengecewakan dia lagi dan seterusnya. Kenapa ya seperti ini, saudara? Kenapa? Tapi ini realitanya. Kalau kita mau sedikit jawab kenapa, kita tahu sudah pasti bukan karena Tuhan nggak sanggup mengerjakannya sendiri. Ini bukan alasan pragmatis gitu ya, karena ini kerjaan yang terlalu berat, jadi Tuhan cari tangan manusia untuk membantu dia gotong royong sedikit lah gitu ya. Enggak, jelas bukan itu. Karena Allah Alkitab adalah Allah yang digambarkan mencipta dan menopang ciptaannya hanya dengan simply berfirman, simply ngomong. Istilah NATO ya, no action talk only, itu nggak berlaku buat Tuhan, saudara. Karena kalau Tuhan ngomong itu nggak pernah talk only, talknya itu selalu jadi action. So, jadi kenapa saudara dia melakukan ini? Bukan karena alasan pragmatis, bukan karena dia bodoh. Sepertinya alasannya adalah alasan yang kita simply harus mengatakan inilah sifat Tuhan. Inilah bagaimana dia itu kayak gini memang. Ada sesuatu dalam diri Tuhan yang terdalam, yang selalu kepengen melibatkan keluar, yang selalu kepengen merangkul, saudara. Ada sesuatu dalam natur dan sifat dasar Tuhan yang selalu ingin mengajak, yang selalu ingin melibatkan orang lain, melibatkan manusia. Masuk akal sih ini. Karena kita tahu kan ya, satu istilah yang dipakai gereja untuk mengungkapkan Allah seperti ini adalah istilah Tritunggal.
Memang dia dari dulu seperti itu naturnya. Bahwa dia nggak cuma 3, atau dia nggak cuma 1. Atau istilah lain, saudara, yang juga dipakai untuk mengungkapkan Allah ini. Kasih. So, itu jelas. Allah kita itu, Allah Alkitab, saudara, adalah Allah yang digambarkan selalu melibatkan. Saudara bisa lihat ini in action di hampir setiap halaman Alkitab, saudara. Again, ketika saudara lihat dalam penciptaan, sangat menarik sekali kalau saudara benar-benar teliti melihat kisah penciptaan. Saudara melihat Allah bukan cuma mencipta menggunakan firman, tapi juga mencipta dengan melibatkan ciptaan itu. Mencipta dengan melibatkan ciptaan itu, saudara. Kalau saudara lihat, misalnya tanaman, itu ditumbuhkannya bukan dengan mengatakan, jadilah tanaman, maka tanaman itu jadi. Enggak kan ya? Allah mengatakan, hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Belakangan, Tuhan juga mengatakan, hendaklah bumi mengeluarkan binatang-binatang dan sebagainya. So, Allah bukan cuma mencipta dalam satu firman langsung gabrek jadi, tapi even dalam cara menciptanya pun, Allah itu melibatkan ciptaannya. Dalam mencipta itu amazing kan ya. Hari ini kita masih lihat mujizat itu terus terjadi ketika sepasang suami istri menikah dan lalu lewat mereka, Tuhan menciptakan manusia yang lain. Dan saudara ketika kisah penciptaan itu berakhir, sekali lagi saudara melihat dia memberikan ciptaan ini kepada manusia. Untuk apa, saudara? Untuk manusia itu, sekali lagi, ada kuasa dan otoritas di atasnya, memerintah dalam kasih sebagaimana dia memerintah, melibatkan, saudara. Dan selanjutnya ceritanya adalah ketika manusia-manusia itu kemudian memberontak dari panggilan yang mulia ini, Allah lalu memulai satu rencana besar untuk menyelamatkan mereka. Dan bagaimana dia melakukannya? Ayo, saudara, bagaimana? Dia nggak mengatakan seperti ini, dia nggak mengatakan, udahlah, ini nggak bisa lah melibatkan manusia, sudah gagal nih, nggak mungkin bisa. When you wanna do something right, you got to do it yourself, gitu. Dia nggak mengatakan seperti itu, saudara. Dia menjalankan panggilan plan ini, rencana rescue ini dengan memanggil Abraham. Dan saudara perhatikan kalimatnya kepada Abraham, dia mengatakan melalui engkau, dengan kata lain, dengan melibatkan engkau, aku akan memberkati semua. Dan siapa yang dilibatkan ini? Sekali lagi, saudara, seorang manusia. Ketika dia mendengar teriakan daripada orang-orang Israel di bawah Mesir, di bawah perbudakan, apa yang dia lakukan? Dia memanggil seorang manusia yang lain, Musa. Dan ketika si Musa ini ngeyel dan mengatakan, aku nggak cakap lidah, apa yang Tuhan lakukan? Dia memanggil seorang manusia yang lain bernama Harun untuk membantu Musa. Belakangan dia memanggil Yosua, belakangan dia memanggil Daud, dan seterusnya dan sebagainya. Dan seperti yang kita sudah ngomong tadi, ini semua memang menunjuk kepada satu poin terakhir, di mana pada satu hari akhirnya, Allah benar-benar menggenapkan rencana besar ini, rencana untuk menyelamatkan manusia. Lewat apa, saudara? Lewat tangan seorang manusia lagi, Yesus orang Nazaret, yang juga menyelesaikan pekerjaan keselamatan ini dalam cara yang kalau kita mau bilang sangat manusiawi, dengan mati. Saudara, ini yang saya ngomong mengenai bagaimana kita perlu coba refleksi diri mengenai kecenderungan teologi kita pada hari ini, saudara. Kita mungkin ada perlu balancing sedikit ya. Kita perlu kembali ke Alkitab, saudara. Of course Allah adalah Allah yang berdaulat 100%. Of course Allah adalah satu-satunya sumber dan author of salvation, itu sih jelas. Of course kita percaya bahwa keselamatan tidak datang dari manusia yang berdosa, itu jelas. Tetapi lalu untuk mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai andil dalam keselamatan, itu beda dengan mengatakan bahwa manusia tidak punya peran dalam karya Allah. Saudara perlu bedain dua hal ini, saudara. Sekali lagi ya, antara andil dan peran, saudara. Memang kita percaya manusia nggak ada andil dalam mendatangkan keselamatan Tuhan. Tapi manusia bukan berarti nggak ada peran dalam skema keselamatan ini. Allah ketika dia bekerja, dia insist untuk bekerja melalui manusia. Itu yang adalah apa artinya menjadi gambaran rupa Allah. Dia mau menjadikan kita sebagai distributor daripada karunia-Nya dan kebaikannya kepada seluruh alam ciptaan. Saya kasih satu contoh, saudara. Saudara tahu kadang-kadang orang bisa bertanya seperti ini gitu. Pak, saya nggak ngerti, Pak. Kalau keselamatan adalah 100% dari Allah, andil Allah, maka kenapa keselamatan itu harus datang melalui iman manusia? Kalau gitu kan jadinya 50-50 gitu. Allah berkarunia, tapi manusia mesti percaya juga gitu kan. Nah ini harusnya udah beres ya, saudara, dalam teologi reform.
Karena saudara sudah tahu bahwa teologi reform jawaban simpelnya, jawaban standarnya adalah, ya iman ini pun itu adalah hasil daripada karya Allah. Nggak bisa ada iman ini kalau nggak ada karya Allah dari atas. Itu kan jawaban yang standar kan saudara. So itu memang semua 100% andil karya Allah. Tapi exactly saudara lihat sisi sebaliknya juga dong dalam gambaran ini. Itu karena ini karya Allah Alkitab, maka Allah ini melibatkan manusia dalam proses ini. Dia melibatkan kehendak manusia, saudara. Dia melibatkan hati manusia dalam menerima keselamatan. Dia melibatkan iman manusia. Memang, sekali lagi, itu semua pekerjaan dia. Tapi ini datang lewat melibatkan. In some sense, kalau ada orang tanya, saudara, kenapa keselamatan 100% karya Allah, tapi lalu ada melibatkan iman? Maka jawaban kita, saudara, adalah harusnya kita mengatakan, ya karena itu benar-benar 100% karya Allah. Lu nggak kenal sih Allah Alkitab tuh kayak apa cara kerjanya. Lihat tuh signature move-nya dia, lihat tuh ciri khasnya dia kerja. Di setiap halaman ketika dia bekerja, ketika dia memerintah, ketika dia berdaulat, dia melakukannya selalu dengan melibatkan manusia, melalui manusia. Itu dia. Memang dia seperti itu. Dengan kata lain, kita kepengen teriak kan ya, bukankah lebih gampang ya Tuhan ya, kalau semuanya dikerjain sendiri aja gitu ya, pokoknya nggak usah main iman, nggak usah main percaya nggak percaya, pokoknya selamat ya selamat aja gitu, udah gitu kan ya. Ya itulah cara berpikir manusia berdosa, saudara. Allah justru Allah, makanya dia nggak mikir seperti ini. Kalau kita yang bikin keselamatan, iya kita bikinnya kayak gitu, kita bikin model yang nggak melibatkan siapapun, karena kita nggak percaya dengan semua orang, kita nggak percaya dengan pihak yang lain. Pokoknya yang penting hasilnya kan, yang penting hasilnya berarti saya lebih baik kerjain sendiri. Itu manusia berdosa, saudara. Justru karena ini pekerjaan Allah, justru karena ini karya Allah Alkitab, maka Allah yang ini melibatkan iman manusia. Karena bagi dia yang paling penting itu bukan hasilnya. Kalau itu yang paling penting, dia nggak bakal pakai cara seperti ini, sekali lagi. Kenapa dia pakai cara seperti ini? Karena yang bagi dia paling penting, itu adalah kasih. Dia memang adalah Allah yang warnanya itu merangkul, keluar, melibatkan. So, kembali lagi, saudara, dalam urusan kerajaan Allah. Inilah sebabnya kenapa Yesus itu insist. Kita bisa lihat kembali kalimat Yesus ini dan kita mungkin sekarang baru ngerti maksudnya apa. Dia mengatakan misalnya di Yohanes 14 ayat 12, barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sudah mengerti sekarang kenapa Yesus mengatakan kalimat yang begitu aneh. Maksudnya apa Tuhan? Kenapa bisa mengatakan kami akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada kamu? Gimana mungkin seperti itu? Ya ini saudara, karena sekarang dia mau menjalankan kedaulatannya dan karyanya lewat saudara dan saya. Kira-kira inilah mungkin sebabnya saudara kenapa Paulus mungkin ya, yang adalah sangat ahli perjanjian lama, dia menangkap pola ini, dia menangkap hal ini, dia menyimpulkan dalam satu ilustrasi dalam tulisannya. Itu dia mengatakan gereja itu adalah tubuh Sang Mesias. Ini bukan ide baru saudara. Ini bukan baru muncul pas zaman perjanjian lama. Ini adalah Paulus sedang menggunakan istilah yang baru untuk mengungkapkan sesuatu hal yang actually sangat-sangat kuno, sesuatu yang sangat-sangat dari awal. Bahwa memang Allah itu selalu hendak memerintah melalui manusia. Dan maka sekarang bagaimana Yesus memerintah adalah melalui gerejanya, melalui tubuhnya, melibatkan. Saudara, ini ada satu ayat yang saya kasih saudara boleh lihat ya, dan ini ayat yang sedikit obscure, tapi saudara mungkin bisa lihat something yang menarik di sini yang ada dalam tulisan Paulus. Di Efesus 3, 8-10, saudara. Coba saudara perhatikan itu. Khususnya ayat 10 yang saya bold ya. Tapi saya akan bacakan dari ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah itu kan pekerjaannya, saudara. Ada pekerjaan yang sedang mau dilakukan di sini kan ya. Lalu saudara perhatikan ayat 10. Lalu Paulus mengatakan supaya sekarang oleh jemaat, saudara, melalui jemaat, diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Lewat jemaat, oleh jemaat. So, ini hal yang besarnya yang saya pengen kasih lihat, saudara. Oke, so itu kita sudah pertama kasih lihat bahwa ascension itu berarti pengangkatan Yesus sebagai raja. Lalu kita udah bahas kenapa Yesus harus jadi raja. Bukankah Allah Yahweh sudah menjadi raja dari kapan-kapan?
Dan jawabannya adalah ternyata karena Yesus bukan cuma 100% Allah, dia juga 100% manusia. Dan ini berarti adalah pemulihan desain dari awalnya, yang dari awal itu, bahwa rencana Allah Yahweh memang adalah untuk memberikan kepada manusia segala otoritas dan kuasa. Dan kita baru sadar, saudara, lewat ini, betapa gambaran kita selama ini mengenai Allah itu kayaknya agak ngawur. Kita entah gimana mikirnya mungkin dia itu Allahnya egois, yang kalau mau bekerja itu semuanya pokoknya dia yang kerjain gitu sebenarnya. Padahal itu mungkin paranoia kita sendiri yang lebih adalah cerminan diri kita yang berdosa, saudara, dibandingkan cerminan diri Allah. Allah Alkitab ternyata adalah Allah yang selalu kepengen merangkul, keluar, melibatkan, bukan karena nggak sanggup kerjain sendiri, tapi karena sifat dasarnya memang demikian. Dia bukan Allah yang singular tok gitu ya, satu tok gitu, uniform tok, dan dia juga bukan Allah yang plural tok, anarki gitu ya, semua banyak politeistik dan sebagainya. Dia adalah Allah Tritunggal, dia adalah kasih. Sekarang apa? Ini yang terakhir. Apa implikasinya buat kita semua gitu? Pak, Bapak membuat ini kedengaran seperti ada satu paradigma besar yang harus berubah. Tapi saya nggak ngelihat bagaimana ini bisa diaplikasikan ke dalam situasi saya gitu hari ini. Coba ngomong lebih ke arah sana gitu ya. Mendarat dikit, jangan terlalu ngawang-ngawang gitu. Untuk meresponi hal ini, saudara, saya of course akan kasih saudara aplikasi, tapi again, aplikasinya mungkin nggak sesuai dengan pengharapan saudara. Karena aplikasi saya adalah saudara untuk mengajak saudara untuk mungkin menyadari lewat semua bahan hari ini gitu. Untuk saudara nggak lompat kepada aplikasi. Untuk saudara nggak merasa kalau ini semua bentuknya itu cuma pengertian tok, maka ini sesuatu yang negatif. Of course, saudara, saya juga nggak setuju dengan pengertian yang cuma bertahan dalam level abstrak ya. Of course, perlu ada penerapannya, itu jelas gitu. Tapi saya rasa kesabaran itu sedikit diperlukan di sini. Saya kasih satu contoh, saudara. Maksudnya apa gitu? Saya dulu pernah belajar viola da gamba waktu saya di Melbourne belajar musik, saudara. Maksudnya itu belajar kayak sambilan aja gitu. Saya majornya di situ belajar vokal. Dan itu sudah tahun ketiga, mau masuk ke tahun keempat, dan tahun keempat tahun yang terakhir, saya mulai baru belajar di sana. So, saya bukan pemusik amatiran, kalau mau dibilang gitu ya. Saya sangat excited belajar instrumen itu, dan langsung waktu saya belajar, saya mencoba segala macam sonata dan karya-karya dari berbagai macam komposer, yang paling keren untuk instrumen viola da gamba ini. Jadi ketika saya datang ke guru saya yang kedua, dia mengatakan dia suruh saya main satu lagu yang saya bisa mainin. Lalu saya mainin salah satu sonata yang paling keren bagi instrumen tersebut, sonatanya Bach gitu ya. Dan dia menyetop saya setelah 10 detik, saudara. Dia bilang, sorry ya, saya akan berhentikan kamu, jangan main lebih lanjut. Bukan berhentikan murid, tapi berhentikan kamu main, jangan main lanjut ini. Karena kamu belajar gamba ini setahun aja belum. Maka kamu harusnya tahan diri, jangan langsung lompat ke karya-karya yang paling bagus ini. Karena ini juga yang paling sulit. Saya tahu ini karya yang sangat indah, tapi ada bahayanya kalau kamu itu belum punya basic dasar yang proper untuk bisa lalu memainkan sonata ini dengan benar. Saudara, saya salah satu alasan kenapa saya kepengen banyak orang belajar musik, saudara, adalah karena pelajaran seperti ini itu kadang-kadang cuma ada di pelajaran musik hari ini. Hari ini kalau saudara melihat dimanapun, saudara, selalu lebih cepat tuh lebih baik gitu. Dan kadang-kadang even pelajaran musik juga kayak gitu. Kalau saudara lihat yang di forward di WA, so selalu adalah video anak kecil yang badannya aja belum sanggup untuk duduk di piano sebenarnya. Tapi main piano udah luar biasa bagus. Itu yang populer, itu yang di forward sama semua orang. Tapi kalau video orang tua, pianis ternama, kenamaan yang sudah pengalaman puluhan tahun, yang sudah belajar puluhan tahun gitu ya, yang main dengan bagus, itu nggak ada yang peduli somehow. Nggak ada yang mau kirimin itu, nggak ada yang terlalu tertarik untuk kirimin kayak gituan. Kenapa, saudara? Herannya adalah kalau saudara bandingkan sekarang, anak-anak kecil yang prodigi katanya itu, yang jenius-jenius itu, yang videonya dikirim viral kemana-mana, berapa banyak dari mereka yang benar-benar akhirnya jadi pianis yang bagus atau violinis yang bagus, saudara? Berapa banyak? Berapa banyak dari mereka yang kita bisa telusuri sampai akhirnya mereka benar-benar jadi gitu?
orang juga nggak peduli kan akhirnya kan ya. Um, Orang cuma mau dengan hal-hal yang langsung nendang, langsung afdol, saudara. Attitude kayak gitu juga sekarang prevalent dalam gereja dan teologi, saudara. Dan khususnya dalam kita membaca Alkitab. Ketika kita membicarakan mengenai ascension misalnya, yaitu kita pengennya ada aplikasi yang langsung, kita pengen langsung buah, kita pengen langsung nendang. What if, saudara? What if aplikasi pada hari ini adalah persis kebalikan itu? Saya mau tanya saudara, saudara berapa kali membaca Alkitab melihat Allah yang melibatkan itu, yang dari tadi kita ngomongin? Saya salah nggak saudara mengatakan bahwa selama ini kita sudah terlalu termakan gambaran Allah yang kedaulatannya itu hampir tidak menyisakan ruang untuk peran manusia? Salah nggak saya ngomong kayak gitu saudara? Atau memang itulah keadaan kita hari ini? Dan kalau kita nggak melihat semua itu waktu kita datang kepada Alkitab, maka aplikasinya apa? Aplikasinya buat saudara dan saya apa? Kita perlu apa, saudara? Kita perlu cari sonata yang lebih susah lagi. Kita perlu cari main karya yang lebih susah lagi gitu. Itu aplikasinya enggak kan? Aplikasinya adalah kita perlu back to basic. Kita perlu kembali ke hal-hal yang sederhana yang menjadi dasar. Itu konklusi logisnya. Saudara, tujuan terutama gitu. Kalau kita mau bilang dari hari ini kita memperlihatkan satu pola yang dari tadi kita perlihatkan. Ini yang saya pengen lakukan, saudara. In fact ini kalau saudara ngikutin PA saya beberapa kali atau khotbah, ini yang saya lakukan setahun terakhir mungkin untuk mengekspos bahwa kita selama ini problem kita mengira problemnya itu apa? Kita mengira problem kita adalah kita menghadapi satu sonata musik, lalu kita pengen tahu cara mainnya gimana. Itu problem saya. Kasih tahu saya tekniknya. As if seakan-akan kita sudah punya basic yang proper untuk main sonata itu, yang cukup kuat untuk menghandle sonata itu. Kita nggak punya basic itu, saudara. Karena ternyata kita baca Alkitab aja nggak becus. Saudara, aplikasi pada hari ini, lewat semua bahan yang tadi, adalah saya ingin menanamkan satu sense of humility. Karena humility cuma bisa datang kalau kita itu tahu diri. Kerendahan hati itu cuma bisa datang kalau kita mengenal diri kita siapa. Kita cuma tanah, saudara, debu tanah. Baru kita bisa ada kerendahan hati yang sejati. Itu aplikasinya pada hari ini, saudara. Again, saudara, saya lagi mengatakan ini, berbicara kepada ini. Ya. Dalam pengertian ini, berbicara mengenai orang-orang yang ada dalam konteks kita yang kecil ini, yaitu konteks orang-orang dalam gerakan reform. Kita bicara mengenai doktrin, saudara, dan kita bicara mengenai bagaimana untuk mengaplikasikan doktrin dan segala macam itu, bagaimana menerapkannya. Tapi jangan-jangan, saudara, pembacaan Alkitab kita yang mendasar itu, hal yang basic ini, itu keropos. Karena kita nggak sadar bahwa istilah awan di kisah Rasul 1 tadi, itu menunjuk kepada simbolisasi kemuliaan Allah. Kita pikir maksudnya uap air di atas. Karena kita nggak sadar bahwa ketika dikatakan Allah beristirahat di Kejadian 1, itu bukan soal bicara level energi Allah capek atau whatever. Tapi itu bicara mengenai di mana Allah ini beristirahat. Di kuil kan? Jadi berarti ini bukan berbicara mengenai penciptaan alam semesta saja, tapi berbicara mengenai penciptaan alam semesta sebagai tempat tinggal Allah. Kita nggak sadar itu, kita nggak lihat itu. Kita nggak mampu membaca Alkitab, saudara. Dan kita mau bicara mengenai penerapan. Dan juga misalnya yang tadi kita udah bicarakan ini, kita masih suka bingung, kenapa keselamatan itu dikatakan pekerjaan Allah 100%, tapi harus ada melibatkan iman manusia. Kita masih bingung soal ini. Saudara, ini basically kan seperti, kan kalau saudara mengikuti dari tadi, ini seperti bertanya apa sih? Ini seperti ada orang bertanya gitu ya, kenapa sih Pak Jethro itu suka marah-marah? Saudara ngerti maksudnya kan ya? Kalau saudara kenal saya, saudara akan, jadi emang orangnya kayak gitu. Nah itu saudara. Kalau kita masih tanya, kenapa karya Allah yang katanya 100% itu melibatkan iman manusia sih? Kenapa harus pakai melibatkan kayak gini sih? Orang yang mengenal Alkitab akan mengatakan, emang dia kayak gitu. Baca aja tuh Alkitab, hampir di setiap halaman cara kerjanya kayak gitu. Kalau lu kenal dia, lu nggak bakal tanya itu. So kesimpulannya apa, saudara? Saya sedang memberikan kepada saudara aplikasi di sini. Tapi sekali lagi seperti yang saya bilang, aplikasinya mungkin bukan aplikasi yang saudara inginkan. Aplikasinya adalah untuk kita sama-sama, saudara dan saya. Itu belajar lebih rendah hati. Coba saudara jangan datang kepada Alkitab demi penerapan firman Tuhan.
Mungkin kita perlu belajar datang kepada Alkitab demi hal-hal yang basic. Mungkin kita perlu belajar datang kepada Alkitab dengan bertanya bagaimana membacanya dengan baik. Coba saudara tanya dirimu sendiri kalau saudara masih nggak yakin dengan hal ini gitu ya. Pernah nggak sih kita bahkan sebagai orang Kristen dalam perjalanan iman kita, dalam pertumbuhan iman kita melewati fase ini? Atau kita dari awal simply datang kepada Alkitab dan berpikir bahwa kita bisa main sonata yang susah-susah itu? Berpikir kita bisa dapat teknik-teknik untuk membantu saya dalam hidup saya hari ini. Bagaimana saya main ini atau saya main itu dan sebagainya. Jangan-jangan fase di mana kita belajar tangga nada itu, saudara, yang membosankan itu, yang perlu waktu lama itu nggak pernah ada dalam pertumbuhan rohani kita. Ya, Pak, oke lah ya. Oke lah, saya nangkep Pak. Emang ada benernya gitu. Kita perlu back to basics. Tapi nggak seru ya Pak ya, terlalu sederhana gitu, terlalu insignifikan. Well, maybe itu sebabnya Sang Mesias sudah pernah memberikan perumpamaan demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Surah hal kerajaan Allah, menurut Yesus, itu dimulai dari hal-hal yang kecil, yang remeh, dari biji yang paling kecil. Surah ketika Yesus mengabarkan khotbah di bukit, dia sedang mengabarkan mengenai orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Orang-orang yang meek, orang-orang yang berduka. Dia bukan sedang mengatakan orang-orang seperti inilah yang akan masuk surga. Bukan itu poinnya, saudara. Dia sedang mengatakan, sekali lagi, skema kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah akan datang melalui orang-orang seperti ini. Melibatkan orang-orang seperti ini. Maka itu berarti ketika Tuhan hendak menginvasi bumi, saudara, dengan kerajaannya, dia nggak kirim tank, dia nggak kirim pesawat tempur, dia nggak kirim kapal induk. Dia kirim orang-orang yang meek, orang-orang yang berduka, orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dia mengirimkan biji sesawi, saudara. Dia memakai persekutuan doa yang dalam mata kita itu terlalu sederhana, insignifikan, gak ngefek, dan yang ikut pasti paling sedikit. Itu kerajaan Tuhan. Tapi biji yang paling kecil ini akan menjadi pohon yang paling besar yang mengalahkan semua pohon yang lain. Bahkan saking kuatnya bisa menjadi sarang bagi burung-burung boleh hidup. Jadi saudara coba pikirkan lagi gitu ajakan saya tadi untuk kita itu back to basics. Mungkin justru lewat itulah saudara, sungguh kita bisa benar-benar menghidupi dan menerapkan ascension Tuhan. Lewat inilah kerajaan Tuhan tuh boleh benar-benar sungguh hadir melalui saudara dan saya. Orang-orang yang kecil, orang-orang yang insignifikan. Konsep Allah Tritunggal bisa dikatakan muncul belakangan kemudian. Yang ingin saya tanyakan, apakah pada zaman para murid atau rasul, mereka memiliki konsep Allah Tritunggal terhadap Yesus? Terima kasih. Ya, saudara, istilah Tritunggalnya memang itu baru muncul di konsili sinode belakangan. Itu sudah jelas ya. Maksudnya setelah zaman para rasul, itu sih sudah pasti. Istilahnya itu nggak ada di Alkitab. Tapi istilah itu kita percaya of course mewakili konsep yang ada di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru. Dan of course Perjanjian Baru adalah hasil tulisan para murid dan para rasul. So, jawaban singkatnya ya istilahnya enggak. Tapi konsepnya kita kalau percaya bahwa itu adalah bertanggung jawab ambil dari Alkitab, ya berarti itu adalah hasil daripada para rasul gitu, dari para murid basically. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk bahan pada hari ini yang nggak gampang Tuhan. Tapi kami minta Tuhan yang senantiasa sekali lagi memberikan kepada kami suatu hal di mana kami boleh rendah hati untuk boleh menyadari bahwa kami perlu memaksa diri kami, bahwa kami perlu kembali kepada hal-hal yang basic, bahwa kami perlu untuk merevisit kembali bukan cuma doktrin atau penerapannya atau hal-hal yang lain itu, tapi sebasic bagaimana kami kembali membaca firman Tuhan, bagaimana kami mengerti firman Tuhan dari halaman ke halaman. Bapak Yesus, kiranya ini menjadi satu poin di mana sungguh kami boleh menjadi orang-orang yang dalam kerajaan Tuhan,
yang darinya, lewatnya, melaluinya, kerajaan-Mu sungguh datang. Karena itulah cara kerja-Mu Tuhan, dari dulu, dari awal. Engkau ingin melibatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan kiranya Tuhan yang boleh pimpin jam berikutnya dalam kami menjawab pertanyaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.